di belakang. Udah selesai, silakan masuk. Udah sambung aja sambung. Udah dipotong itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini anak-anak ibu? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Baik, kalau semuanya sehat, kita akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran, ibu minta kepada anak ibu, Anan silahkan bawakan doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak ibu Anan telah membawakan doa kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa semangat kita sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, anak-anak ibu minta untuk berdiri. Ya anak ibu persilakan untuk duduk. Nah, di sini ibu akan mengabsen sepertinya anak-anak ibu hadir semua ya. Baik, ibu sudah selesai mengabsen. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kita lalui pada hari ini. Ya, di depan ibu sudah siapkan PowerPoint. Anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, dalam pelajaran ini ibu berharap nanti setelah kita belajar, tentunya anak-anak ibu akan memahami apa saja sifat-sifat bunyi tersebut. Nah, itu untuk IPA, dan selain sifat-sifat bunyi kita akan melakukan percobaan. Dari hasil percobaan tersebut ibu harap nanti anak-anak ibu akan mampu menyajikan laporan pengamatan. Nah, selain dari
pelajaran IPA, kita akan mengaitkan ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya. Dan kemudian setelah menganalisis, anak-anak Ibu semua mampu menuliskannya. Paham kira-kira anak-anak Ibu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di dalam pembelajaran kita yang pertama kita masuki bahasa Indonesia. Silakan diperhatikan, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Dari pembelajaran pertama kita ini kita akan ada LKPD ya, akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini Ibu akan membacakan bacaan Pahombo Batu. Jadi apa tugas anak-anak Ibu? Silakan dengarkan, perhatikan yang Ibu sampaikan. Ibu akan membaca. Jadi anak-anak Ibu mendengarkannya. Nah, setelah mendengarkan, tugas anak-anak Ibu nanti adalah menganalisis dan menuliskan. Tuliskan, silakan tuliskan di LKPD. Nah, di LKPD kalian sudah tersedia peta konsep gagasan pokok dan gagasan utama. Nanti silakan dikerjakan ya. Nah, untuk ini sudah selesai? Sudah selesai? Sudah siap mendengar semua? Sudah. Baik, Ibu bacakan ya. Pahombo Batu. Paragraf pertama. Nah, silakan analisis yang Ibu baca dan juga nanti sekalian dikerjakan. Boleh sambil Ibu baca sambil dikerjakan ya, Nak ya. Paragraf 1. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Pahombo Batu ini merupakan khas masyarakat Nias. Ya, itulah isi daripada paragraf yang pertama. Nah, silakan kalian tuliskan di dalam LKPD kalian. Sudah selesai? Belum? Ya, Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Peta konsep. Sudah? Nah, Ibu lanjut ke paragraf yang kedua. Dengarkan ya yang akan Ibu sampaikan. Nah, paragraf yang kedua yang Ibu baca ya. Dengarkan kembali anak-anak Ibu, kemudian tuliskan kembali nanti gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tradisi lompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 10 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Ya, silahkan anak-anak Ibu dituliskan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di LKPD kalian untuk paragraf yang kedua. Ya.
Ya sudah, Ibu lanjut ya ke paragraf yang ketiga. Nah, dengarkan paragraf yang ketiga, Ibu baca kembali. Ibu lanjutkan ya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun bagi keluarga dan masyarakat di desa itu. Ya, tuliskan kembali anak-anak Ibu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudah. Ya, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai kita bahas sama-sama. Kita kembali ke paragraf 1. Paragraf 1, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf 1 Ibu minta bacakan jawabannya dari kelompok pisang. Ya, silakan. Paragraf 1, gagasan pokok adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukung adalah Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pangogo batu merupakan khas masyarakat Nias. Ya, yang lainnya sudah diperiksa? Jawabannya tadi teman kalian sudah baca? Sudah? Benar ya? Untuk gagasan pokok adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nah, gagasan pokok merupakan kalimat pokok atau kalimat utama, kalimat yang paling penting di dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian dilanjut dengan kalimat yang kedua sampai kalimat yang terakhir disebut dengan gagasan. Iya, gagasan pendukung. Nah, bagi yang benar kalian buat benar ya, yang salah buat salah, nanti terakhir akan Ibu nilai. Untuk paragraf yang kedua, bacakan kelompok harimau. Gagasan pokok adalah tradisi lompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Gagasan pendukung, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 10 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangguhan para pemuda yang melakukannya. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Ya, benar ya jawaban teman kalian tadi. Gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama. Tradisi lompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, terutama para pemuda. Dan untuk kalimat berikutnya sampai selesai disebut dengan kalimat gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf yang ketiga yang belum Ibu tunjuk dari kelompoknya, silahkan tunjuk tangan. Siapa yang akan membacakan jawabannya? Ya, silakan. Peja.
Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian Reja dari kelompok pepaya. Karena kelompoknya tadi belum Ibu tunjuk, dia sudah tunjuk tangan sendiri ya untuk mengajukan jawabannya. Nah, berikutnya coba kalian perhatikan. Nah, di sini Ibu punya video. Kalian amati videonya dan kemudian setelah mengamati video, coba kalian perhatikan tugasnya. Ada di LKPD. Coba sebelum Ibu putar videonya, bacakan sama-sama apa tugasnya di LKPD. Sama-sama dibacakan. Setelah menyimak video tersebut, coba simpulkan mengapa kita bisa mendengar suara yang dihasilkan oleh alat musik tradisional dari Nias. Iya, berarti apa tugas kita? Menyimpulkan mengapa kita bisa mendengar alat musik yang dihasilkan dari Nias. Nah, ini dia videonya. Sambil mengamati video, sambil kalian kerjakan ya LKPD-nya. Ya, baik. Kita kembali ke LKPD kita yang kedua, tugas yang kedua. Nah, di LKPD tersebut pertanyaannya tadi adalah menyimpulkan mengapa kita bisa mendengar. Nah, sudah disimpulkan kan anak-anak Ibu semuanya? Sudah? Nah, Ibu mau jawabannya yang sudah kalian simpulkan. Coba anak Ibu, ya Jijah bacakan. Dengan indera pendengaran, bunyi ditangkap oleh telinga. Benar. Kemudian kelompok yang lain yang belum membacakan, kelompok pisang silakan bacakan gantian ya. Ya, Sela. Karena ada udara yang menghantarkan suara ke telinga kita. Benar.
kelompok harimau, baca silahkan anak ibu. Ya, Dila. Karena alat musik yang menghasilkan bunyi. Karena ada alat musik menghasilkan bunyi, boleh. Nah, untuk kelompok pepaya silahkan baca. Karena menghasilkan bunyi. Karena menghasilkan bunyi. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jawaban dari kelompok pisang tadi benar, kelompok harimau benar, kelompok kelinci benar, dan kelompok pepaya juga benar. Nah, selanjutnya itulah dia ya. Kenapa kita bisa mendengarkan bunyi? Karena kita bisa mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tadi ya. Karena alat musik tadi mengeluarkan bunyi, sehingga alat musik di sini posisinya sebagai sumber bunyi. Nah, yang kedua, karena ada udara yang menghantar ke telinga kita. Nah, jadi jawabannya semua benar. Kita lanjut. Di sini Ibu punya video yang berikutnya. Nah, tugas kalian adalah mengamati kembali dan kemudian iya, dan kemudian menyimpulkan ya. Setelah diamati, simpulkan informasi yang kamu peroleh dari video berikut. Mengapa bola kapas dapat bergerak-gerak? Halo Fadil. Halo Ari. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Halo Sobat X-Science. Jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa sih muncul bunyi? Kita kasih ilustrasi ya. Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian menyentuh meja. Apa yang akan terdengar? Suara. Atau ketika kalian terdiam, ada nyamuk yang di dekat telinga kita. Apa yang terdengar? Bunyi suara. Jadi, bunyi itu apa sih? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang dekat. Jadi, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, padat, cair, maupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Pastinya adik-adik pernah mendengar suara petir kan? Kalau adik-adik dengarkan secara seksama, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Kenapa coba? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di malam hari jadi lebih rendah dibandingkan udara malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dibiaskan. Yang ketiga,
pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi kuma ataupun gaung. Kuma, gaung, apa itu kuma? Apa itu gaung? Gema merupakan bunyi pantun yang terdengar jelas. Contohnya, ketika adik-adik berteriak di telinga, itu akan terdengar dengan jelas. Sedangkan kalau gaung adalah bunyi pantun yang terdengar kurang jelas. Contohnya, adik-adik berteriak bergoa atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya adik-adik akan mendengar suara yang tidak jelas. Bagaimana sobat X-Science? Menyenangkan bukan belajar sains? Ya, selesai anak-anak ibu. Nah, tugas kita setelah memperhatikan video tadi adalah menyimpulkan. Nah, apa kira-kira kesimpulan kalian setelah mengamati video? Video tentang apakah tadi? Video tentang sifat-sifat bunyi, tentang bunyi. Nah, kemudian apa lagi? Bunyi memiliki sifat. Apa tadi sifatnya? Sebelum kita bahas lagi, apa tadi sifatnya? Iya, bunyi dapat merambat. Berikutnya apa lagi? Iya, bunyi dapat dipantulkan. Apa lagi? Penyerapan bunyi. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Perhatikan. Nah, perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat. Tanpa adanya perambatan bunyi, kita tidak bisa mendengar bunyi, meskipun bunyi tersebut sudah dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, coba perhatikan gambar yang di depan. Gambar apakah itu? Bunyi dapat merambat melalui apa? Bunyi merambat melalui benda padat. Benar ya? Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, contohnya itu dia permainan seorang anak dengan teleponan. Nah, selain dapat merambat dengan benda padat, perhatikan kembali gambar yang kedua. Kira-kira itu gambar apa? Yang kedua. Iya, gambar kapal. Nah, kapal berada di atas air. Nah, artinya apa? Bunyi dapat merambat melalui cairan atau melalui benda cair. Nah, itulah dia contohnya. Menurut kalian, apakah benar bahwasanya suara atau bunyi bisa kita dengar melalui benda cair? Bisa atau tidak? Iya, bisa. Nah, contoh yang itu merupakan contoh bahwasanya adanya getaran di dalam air. Getaran di dalam air tersebut mengantarkan bunyi. Nah, di dalam air juga ada kehidupan, yaitu makhluk hidup yang tinggal di dalam air. Jadi, dengan bunyi yang bisa merambat melalui medium air, maka semua makhluk hidup yang tinggal di dalam air juga bisa melakukan interaksi dengan sesamanya. Misalnya apa? Makhluk hidup yang tinggal di dalam air? Iya, ikan. Menurut kalian, apakah ikan juga berbicara? Iya, ikan juga tentu berbicara dengan
temannya atau dengan sesama ikan. Nah, itu membuktikan bahwasanya suara atau bunyi juga dapat merambat melalui medium benda cair atau air. Nah, yang ketiga, gambar apa itu? Lonceng. Nah, gambar lonceng. Coba diingat kembali. Setiap hari kita duduk di dalam kelas ini. Pasti di antara kalian ada yang menunggu-nunggu istirahat, bukan? Iya kan? Nah, ketika kita sedang belajar, kemudian tiba-tiba kita bisa mendengar suara lonceng, ceng-ceng yang jauh dari kantor sana. Kenapa kira-kira suara tersebut bisa kita dengar? Anak-anak ibu, ayo berikan jawabanmu. Kenapa kita bisa mendengar suara lonceng yang letaknya jauh? Ya, silakan. Anak ibu Sahirudin. Karena ada perambatan. Karena ada perambatan, benar. Lebih tepatnya lagi, perambatan melalui benda gas atau udara yang kalian sebutkan semua benar. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menyebutkan jawaban kalian. Nah, itulah dia gambar yang ketiga, lonceng. Itu membuktikan bahwasanya bunyi dapat merambat melalui udara atau melalui benda gas. Nah, selain lonceng, kemudian apa saja yang bisa membuktikan bahwasanya bunyi bisa merambat melalui benda gas? Apalagi kita bisa mendengarkan, ya, suara apa? Suara azan, benar. Padahal suara azan jaraknya lumayan jauh ya. Kalau kita di sini bisa mendengar suara azan yang jaraknya kurang lebih antara 50 meter. Bisa kita dengar. Dan bahkan bila kita sedang melakukan perjalanan, kemudian jauh perjalanan tersebut kita suara azan. Nah, selain suara azan, tadi di video sudah sama-sama kita tonton, ada lagi suara apa yang bisa kita dengar? Ya, suara petir. Tahukah kalian suara petir berasal dari mana? Dari manakah suara petir tersebut berasal? Yaitu suara petir berasal dari di atas udara atau di atas luar angkasa. Tetapi kenapa bisa kita dengar sampai ke tempat kita? Bahkan kalau petir itu kita sendiri tidak tahu sejauh apa atau di mana sumber bunyinya tersebut. Tapi bisa kita dengar. Kenapa? Karena adanya udara yang bergetar menghantarkan suara tersebut sampai ke telinga kita. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan anak-anak ibu? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, ini dia. Tadi yang sudah kita bahas bahwasanya bunyi dapat merambat. Nah, sekarang kita akan membahas bahwasanya bunyi dapat memantul. Nah, bunyi dapat memantul. Nomor 1, gambar apa kira-kira? Gambar? Iya, berada di dalam ruangan. Nah, disebut dengan gaung atau kerdam. Sebelum ibu sebutkan, ada kira-kira anak-anak ibu yang tahu apa itu arti gaung atau
atau keredam? Apa itu arti gaung atau keredam, anak-anak ibu? Yang tahu silahkan. Ya, Cika. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersama dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Iya, benar ya. Bagus ya jawaban teman kita. Berikan tepuk tangan untuk teman kita Cika. Nah, itu kan dia pengertian daripada gaung. Gaung merupakan bunyi pantul. Bunyi pantul yang dihasilkan oleh benda-benda yang dekat. Sehingga bunyi pantul tersebut akan bisa kita dengar sebelum suara yang aslinya selesai. Nah, jadi saling pantul memantul sebelum suaranya selesai. Nah, kenapa kira-kira suara tersebut dapat memantul? Yo, anak-anak ibu, kenapa suara dapat memantul? Kenapa bunyi itu dapat memantul? Kapan bunyi akan memantul? Ya, Nadia, silakan. Baik, yang lain. Siapa? Ajiza, ya silakan. Karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Benar, karena dipantulkan oleh dinding. Dengan kata lain, kenapakah bunyi dapat memantul? Berarti bunyi dapat memantul ketika bunyi tersebut telah mengenai benda-benda yang keras. Benda-benda yang keras tersebut apa? Benda-benda keras, sebutkan. Iya, karena adanya dinding, besi, kaca, apalagi? Iya, kayu atau papan yang keras. Nah, karena benda yang keras tersebut, maka tidak bisa diserap bunyi. Karena tidak bisa diserap, maka mengeluarkan hasil pantul. Itulah penyebab makanya bunyi bisa memantul. Nah, tadi kita sudah gaung. Yang kedua sekarang gema. Kapankah kira-kira gema akan terjadi? Coba anak-anak ibu sebutkan kapan gema terjadi, mengapa terjadi gema? Ya, silakan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Ya, benar ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Nur Hajijah. Nah, gema. Gema terjadi karena bunyi memantul pada benda yang keras yang letaknya jauh dari kita. Jadi yang letaknya bagaimana? Yang letaknya jauh dari kita. Nah, coba siapa anak-anak ibu yang bisa menyebutkannya? Terpantul oleh benda-benda keras yang letaknya jauh dari kita. Yuk anak-anak ibu sebutkan. Ya, anak ibu Peja silakan. Kapan memantul atau di mana akan terjadi pemantulan yang disebut dengan gema? Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan lembab. Iya, mantap ya. Nah, gema terjadi karena memantul pada benda-benda yang keras dan letaknya jauh. Misalnya seperti bukit. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita berada di bukit. Nah, di bawah bukit itu ada lembah-lembah. Kemudian kalian bersuara. Keluarkan suara kalian sekuat-kuatnya. Bagaimana hasilnya? Ya, bagaimana hasilnya, Anan?
terjadi setelah kita mengeluarkan suara. Misalnya kalian di situ berteriak sekuat-kuatnya, maka dia akan menghasilkan suara pantun bahkan hingga berkali-kali. Bukan hanya satu kali, hingga berkali-kali. Tetapi karena letaknya jauh, maka pemantulannya agak lama. Bahkan sudah kita keluarkan suara sekuat-kuatnya, kemudian kita tunggu. Nah, sebentar lagi baru akan menghasilkan suara gema tersebut. Nah, selain di bukit-bukit, sama halnya seperti di lembah-lembah. Kalau kita berada di lembah, berarti pinggirnya kan akan ada bukit-bukit, kebalikan dari lembah. Maka suara tersebut akan memantul. Nah, selain itu, apabila kita berada di dalam gua, kemudian kita bersuara karena apabila gua tersebut terdiri dari beberapa ruang, maka dia akan menghasilkan gema beberapa kali. Nah, paham kira-kira anak-anak ibu mengenai pemantulan bunyi? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Silahkan berikan pertanyaanmu. Ada pertanyaannya? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaannya, kita masuki ke sifat bunyi yang ketiga, yaitu penyerapan bunyi. Nah, ini dia paling bawah ada ya, penyerapan bunyi. Kapankah bunyi dapat diserap? Bunyi dapat diserap ketika mengalami lawan daripada pemantulan. Nah, karena ibu katakan karena telah mengalami perlawanan daripada pemantulan, berarti penyerapan terjadi ketika mengenai benda-benda yang padat. Tapi tadi keras, berarti lawannya apa? Lembek atau lunak. Nah, jadi penyerapan bunyi akan terjadi ketika memantul kepada benda-benda yang lunak. Contoh, apakah itu benda-benda yang lunak? Kertas. Apa? Karpet. Kasur. Apalagi? Kain seperti kain wol, goni. Apa? Iya, kapas. Sama yang disebutkan oleh teman kita tadi, kasur berarti kapas ya. Nah, kira-kira apa manfaat daripada penyerapan bunyi? Coba siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat dengan adanya penyerapan bunyi? Atau kenapa bunyi tersebut harus diserap? Kenapa bunyi diserap? Yuk, yang bisa menyebutkannya anak-anak ibu. Ya, Peja, sampaikan jawabanmu. Ya, kamu sampaikan jawabanmu. Nadia, salah. Nah, Anan, sebutkan jawabanmu. Nah, tidak ada yang menjawab. Baik. Penyerapan bunyi akan dimanfaatkan oleh tempat-tempat yang menghasilkan bunyi yang sangat keras. Nah, tempat-tempat yang menghasilkan bunyi yang sangat keras itu misalnya di mana? Misalnya? Misalnya di mana? Yaitu studio pembuatan musik misalnya. Kemudian ada diskotik misalnya ya. Tempat-tempat keramaian yang menghasilkan suara yang besar yang berada di dalam ruangan. Nah, jadi suara tersebut hanya bisa didengar oleh
dengan dipasangnya alat-alat yang dapat menyerap bunyi. Nah, kemudian bagaimana dengan di luar ruangan? Maka suara yang bising atau keras tersebut tidak akan kita dengar. Misalnya suara yang keras tersebut ada di dalam ruangan ini, kemudian kita meninggalkan ruangan ini, satu langkah saja kita keluar dari pintu, kita tidak akan mendengar kembali. Jadi tujuannya apa kira-kira anak-anak ibu? Tujuannya apa kira-kira penyerapan bunyi tersebut? Supaya mencegah terjadinya gaung dan kerdam. iya, boleh mencegah terjadinya gaung dan kerdam. Nah, selain itu tujuannya adalah untuk meredamkan bunyi sehingga orang yang tidak berkepentingan di situ tidak akan merasa terganggu dengan adanya bunyi yang keras. Nah, baik anak-anak ibu, selanjutnya kita punya kegiatan yang ketiga yaitu percobaan. Nah, kemarin sudah ibu sampaikan kepada kalian untuk membawa alat-alat percobaan. Nah, coba ibu mau lihat, keluarkan alat-alat percobaan kalian yang kalian siapkan masing-masing. Udah 20 menit kasih tahu si Dina untuk berhenti. Kasih aja lolong. Ya udah tuh. Udah 17 menit itu, tinggal 3 menit lagi. Nah, sudah. Yang pertama, ambil atau siapkan atau keluarkan alat yang akan kalian pakai. Kemudian kita akan membunyikannya dengan menggunakan peralatan yang sudah kalian sediakan, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sudah 20 menit ini, tinggal 20 menit. Nah, anak-anak ibu dari perwakilan masing-masing kelompok silakan maju. Yuk, perwakilan kelompoknya silakan maju. Yuk, maju satu orang. Nah, ini 2 orang. Yuk, 2 orang. Terserah siapa dari kelompokmu. Kamu apa? Kelompok pisang. Apa yang kalian siapkan? Baik, siapa yang maju? Silakan Nadia. Nah, kelompok bebaya, ya silakan maju. Udah, maju. Udah, Nadia silakan. Nah, ini silakan. Ya, kelompok berapa yang duluan akan menunjukkan percobaannya? Satu di dalam ruangan, satu lagi di luar ruangan ya. Ya, baik Aldo, kamu telah mewakili kelompokmu. Ya, silakan lakukan percobaannya. 20 menit ini. Oke, lanjut. Baik, mulai dari Aldo, silakan lakukan percobaanmu. Halo. Ya, sambung. Assalamualaikum. Dah. Nah, sambung. Assalamualaikum. Nah, ya, yang kelompok pisang. Maju. Satu di sana, satu di sini, nak. Satu kemana Pia? Iya, sudah cukup kan?
masuk jam. Mau keluar biar gini. Oh, siapa sih? Lanjut. Oh, ulangi kata ibu. Halo, halo. Halo, hai. Assalamualaikum. Kamu mau nggak? Kita berangkat ngaji Sudah kita laksanakan. Nah, sekarang tugas kita ada di LKPD yang ketiga. Coba perhatikan kembali anak-anak ibu LKPD kalian. Nah, tugas kita adalah mencatat hasil dan membandingkannya. Nah, kalian tuliskan kesimpulannya di dalam LKPD yang sudah disediakan. Apa saja yang akan kalian tulis? Tentunya yang pertama, bandingkan. Setelah dibandingkan, ditulis di tempat yang sudah disediakan. Nah, yang dibandingkan apa saja? Ketika kamu lakukan di dalam ruangan dan ketika dilakukan di luar ruangan. Nah, baik, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, setelah selesai nanti akan kita bahas sama-sama. Kalian sudah? Sudah tuliskan? Ya, baik, waktunya sudah selesai. Nah, Ibu akan menguraikannya mulai dari kelompok pepaya. Nah, kelompok pepaya silahkan. dapat memantul ketika dilakukan percobaan memakai botol. Bunyi dapat memantul ketika dilakukan percobaan melalui botol. Ya, benar. Kemudian kelompok harimau. Bunyi dapat memantul. Bunyi dapat memantul. Tambahannya, ketika dilakukan dengan percobaan botol. Baik, kelompok kelinci. Bunyi dapat terambat melalui benda padat atau medium. Melalui benda padat. Iya. Sambung. Bunyi dapat memantul dengan melakukan percobaan melalui gelas plastik. Bunyi dapat memantul dengan melakukan percobaan gelas plastik. Nah, itulah kesimpulannya dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, berikutnya coba kalian perhatikan, Ibu. Nah, ini dia.
kenapa kira-kira bunyi dapat kita dengar? Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu jelaskan, ada yang bisa menguraikan sedikit saja kenapa kira-kira bunyi bisa kita dengar? Ya, silakan anak ibu Nur Hajijah. Karena bunyi ditangkap oleh daun telinga masuk ke lubang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran, diteruskan lagi ke tingkap jorong dan tingkap bundar, lalu diteruskan ke rumah siput merangsang ke ujung saraf pendengaran, setelah itu disampaikan ke otak. Iya, benar ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Kenapa bunyi bisa kita dengar? Karena yang pertama, bunyi ditangkap oleh daun telinga. Nah, ini dia gambar di depan ya. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian dari daun telinga disalurkan masuk ke jorong telinga. Nah, di dalam jorong telinga kemudian dilanjutkan lagi ke tingkap telinga. Pada tingkap telinga ada getaran-getaran kecil yang menghantarkan getaran. Nah, kemudian setelah getaran tersebut dihantarkan, dilanjutkan lagi ke arah saraf. Nah, setelah diterima oleh saraf, maka suara tersebut bisa kita cerna, bisa kita terima. Itulah perjalanan kenapa bunyi bisa kita dengar. Nah, sampai di sini anak-anak ibu untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita refleksikan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa kira-kira kesimpulannya yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yuk, yang pertama, apa kesimpulannya? Tradisional kaum Batu berasal dari Nias. Baik, permainan tradisional Pahombo Batu berasal dari Nias. Yang kedua, Sifat-sifat bunyi, sifat-sifat bunyi apa saja? perlambatan bunyi, kemandirian bunyi, penerapan bunyi. Iya, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat memantul. Yang ketiga, bunyi dapat menyerap. Nah, berikutnya apa lagi? Hubungan bunyi dengan hijab dan warna. Iya. Bagaimana caranya? Bunyi ditangkap oleh telinga masuk ke dalam telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, jorong bundar masuk ke saraf pada otak. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kita menyimpulkan, maka di sini ibu masih punya satu lagi tugas terakhir kita. Apakah tugas terakhir kita tersebut? Nah, ini dia. Tugas terakhir kita adalah evaluasi atau untuk mengetahui seberapa jauh pembelajaran ini bisa kalian terima. Untuk nomor 1, coba perhatikan pertanyaannya di depan. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan tunjuk tangan. Baca soal, baca jawabannya. Bisa kalian lihat?
benda yang menghasilkan yang paling lambat yaitu melebihi Apa itu jawabannya? Apa itu jawabannya? Jawabannya A, benda padat. Baik, anak-anak ibu yang lainnya, sudah benarkah jawaban yang disampaikan oleh teman kalian? Sudah? Belum? Nah, coba yang lain yang belum benar. Iya, silakan. Bumi dapat merambat melalui medium, yaitu 1 benda padat, 2 benda gas, 3 benda cair, 4 benda lunak. Di antara medium di atas benda yang merupakan yang paling lambat melalui A1, B2, C3, D4. Iya, B 2 atau gas. Benar ya jawaban teman kalian. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Pia. Untuk nomor 2. Silakan nomor 2. Nomor 2. Ya, baik. Nah, anak-anak ibu, jadi tugas kita masih ada 8 lagi ya. Yang 8 itu adalah nomor 3 sampai nomor 10. Nah, soal yang 8 tadi yang belum kita selesaikan nanti dikerjakan di rumah ya nak ya. Besok kita jumpa, semua soalnya harus kita bawa dikumpul biar ibu nilai. Paham kira-kira anak-anak ibu? Nah, karena anak-anak ibu sudah paham, pembelajaran kita sudah selesai, maka marilah kita tutup pembelajaran kita ini. Nah, seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita bawakan doa. Silakan anak ibu Sahiruddin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tidak bosan-bosannya ibu akan mengingatkan kalian sebelum pulang seperti biasa. Yang pertama, apabila kita akan pulang, maka kita harus langsung pulang ke rumah masing-masing. Kita tidak perlu mampir ke rumah teman. Nanti orang tua kalian akan menunggu, akan kehilangan. Nah, selain itu, ibu juga tetap mengingatkan agar kiranya kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan supaya kita terhindar dari COVID yang sedang melanda. Nah, berikutnya ibu berharap agar kita bisa berjumpa lagi besok dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila